Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni, kelas reguler B, semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi terkait model pembelajaran. Jenis model pembelajaran yang akan dibahas yaitu model pembelajaran inquiry learning. Apa itu model pembelajaran inquiry learning? Model pembelajaran inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan peluang peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan, eksperimen, hingga penelitian secara mandiri. Adapun pengertian model pembelajaran inquiry learning menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wegulo, pembelajaran inquiry berarti kegiatan belajar yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga dapat merumuskan penemuannya dengan percaya diri. Menurut Kaufman, inquiry learning adalah model pembelajaran melibatkan siswa secara langsung untuk berpikir, mengajukan pertanyaan, melakukan kegiatan eksplorasi dan eksperimen sehingga siswa mampu menyajikan solusi atau ide yang bersifat logis dan ilmiah. Menurut Hanafiyah dan Sujana, model pembelajaran inquiry merupakan yang menuntut siswa untuk dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Dan yang terakhir yaitu menurut Abidin, model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang dikembangkan agar peserta didik menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi dan ide-ide untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah, topik, dan isu tertentu. Jenis model pembelajaran inquiry learning terbagi menjadi dua, yaitu guided inquiry atau inquiry terbimbing dan open inquiry atau inquiry terbuka. Pada jenis guided inquiry, peran guru sangat besar. Guru berperan menentukan topik penelitian, mengembangkan pertanyaan, menentukan prosedur hingga membimbing peserta didik dalam menganalisis data. Sedangkan jenis open inquiry atau inquiry terbuka, pada tipe ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Ciri model pembelajaran inquiry learning, ada beberapa ciri utama dalam model pembelajaran ini, diantaranya strategi inquiry lebih menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Seluruh aktivitas siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dalam sesuatu yang dipertanyakan, dan tujuannya untuk mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Karakteristik model pembelajaran inquiry learning itu memfokuskan siswa dalam kegiatan eksperimen atau menemukan dan mencari dengan maksimal dan meningkatkan ketajaman intelektual, yakni di mana siswa tidak hanya berfokus pada pemahaman materi pelajaran, namun juga bisa untuk meningkatkan keterampilan penyelesaian masalah dengan potensi yang ada. Sintak-sintak atau langkah-langkah model pembelajaran inquiry learning yaitu orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Untuk lebih lanjut, kita akan membahas satu persatu bagaimana peran guru dalam sintak-sintak atau langkah-langkah model pembelajaran inquiry learning. Untuk tahap pertama, yaitu orientasi, di mana peran guru mengondisikan agar peserta didik melaksanakan proses pembelajaran dan menjelaskan topik tujuan pembelajaran. Tahap kedua, merumuskan masalah. Guru berperan membimbing peserta didik untuk merumuskan dan memahami masalah nyata yang telah disajikan. Tahap ketiga, merumuskan hipotesis, di mana guru mengembangkan kemampuan hipotesis dengan menyampaikan pertanyaan kepada siswa untuk merumuskan jawaban sementara. Tahap
keempat, mengumpulkan data. Guru membimbing siswa mendapatkan informasi melalui percobaan. Tahap kelima, menguji hipotesis. Guru membimbing peserta didik dalam proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh. Dan yang terakhir, tahap 6, menarik kesimpulan, di mana peran guru membimbing siswa dalam membuat kesimpulan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry learning. Kelebihannya, pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Yang kedua, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Ketiga, strateginya sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Kekurangan pembelajaran inquiry learning diantaranya sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran. Cukup sekian presentasi dari saya terkait model pembelajaran inquiry learning. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.